Oke, selamat bergabung Bang Mazmur. Pagi. Islam Kristen. Kristen. Dekat lagi, sedikit lagi suaranya Bang, jauh. Biar dekat. Ya, biar dekat, biar jelas suaranya. Jangan gini ya, Jadi buang kok, ngerti kita aturan. Oke, silakan. Ini Bang Mazmur ini Islam apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Oke. Kita berdiskusi. Ya. Oke, silakan Dinda kalau mau bertanya. Kita head to head. Ya, kita saling diskusi santai saja. Tak perlu menghujat, tak perlu mengarahkan perkataan-perkataan yang kotor, tak perlu menyampaikan narasi-narasi yang memframing kepada kebencian, hujatan dan juga fitnah itu sendiri. Buat teman-teman di bawah silakan tetep layar teman-teman. Love orange-nya teman-teman biar komal kita kuat. Silakan. Ya, itu yang mau. Itu yang kita mau, nggak no hujat gitu. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan, Bang Mazmur. Ya, yang menarik tadi mengklaim bahwa Yesus itu Islam gitu, sementara di keyakinan orang Kristen kan Yesus itu nggak bawa agama gitu. Mana pendapatnya? Oke. Yang mengatakan Islam itu hanya sebatas agama siapa? Kita berpegang kepada surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam itu din, abangku. Islam itu din. Tapi tak bisa dikatakan Islam itu agama. Tapi ya, Islam itu bahagian dari din. Din ini sudah ada kapan? Din ini sudah ada sejak dulu. Din ini mengikat kepada sebuah hukum yang bertuhan kepada Tuhan yang satu, itu din. Sekarang gini, di dalam iman Islam, di dalam iman Kristen, ya, apakah Yesus itu Tuhan? Nanti kalau itu udah jelas jawabannya. Tuhan. Baru udah tahu. Cuma tadi kan dia bilang Islam itu bukan agama. Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu juga muamalah. Islam itu ya, din itu bukan sekedar agama. Ketika Allah menyampaikan Islam, tak disebut agama tapi din. Din Islam. Ya, agama itu bahagian dari din. Tapi din itu tak serta-merta agama. Ngerti maksudnya, Dinda? Ya berarti judulnya kan intinya enggak sekedar agama. Berarti Islam itu tetap agama, tapi enggak sekedar agama. Boleh saja orang memahami Islam dengan konsep agama. Ya, boleh saja orang memahami Islam dengan konsep agama. Tapi dahulu dikenal, ya, din ini tidak sebatas agama. Din ini tentang konsep bertuhan, di mana ketika kita bertuhan, kita berpegang kepada hukum Tuhan itu sendiri. Contoh, seperti ketika umatnya Musa mendapat 10 perintah Taurat, 10 perintah Tuhan, itu bahagian dari din, di mana Tuhannya Musa menurunkan aturan atau perintah kepada Bani Israel. Mereka terikat kepada 10 perintah itu tadi, dan 10 perintah itu tadi dari setiap butirnya itu disebut dengan din. Kalau kita mau mengkaji apakah Yesus ini Islam, mungkin. Jika kita berpegang kepada Bible, mungkin. Contoh, kami umat Islam berdin dengan Tuhan yang satu. Kami berdin dengan Tuhan yang satu. Ya, yang tertulis dalam surah Al-Ikhlas. Sekarang ketika kita bertanya kepada Yesus, Yesus, apa Tuhan itu Esa Yesus? Yesus menjawab di dalam Markus 12 nomor 29. Inilah hukum yang utama. Dengarlah wahai Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sementara dalam pemahaman teman-teman Kristen, ada yang memiliki pemahaman dengan konsep ketuhanan Tritunggal, oneness ataupun Yesus only. Lalu kita tanya sama Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Atau engkau utusan? Dia menjawab dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus yang telah engkau utus. Dia utusan. Gimana?
Ya kalau itu kita udah hafal semua. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya utusan dan dia juga bertuhan kepada Tuhan yang satu, Tuhan langit dan bumi yaitu Bapa dalam Matius 11 nomor 25, apa alasan kalian mengkambing hitamkan Yesus di dalam iman Kristen? Kalian jadikan Yesus sebagai ikon kalian dalam iman Kristen, sementara Yesus nggak pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang Kristen. Setiap perkataan-perkataan Yesus yang termuat dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang kalian imani adalah bagian dari Injil dalam iman Kristen. Ya, ketika Yesus berkata sesuatu, pada saat itu iman Kristen itu belum ada. Belum ada iman Kristen. Iman Kristen itu ada ya hampir 3,5 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Dan untuk kali pertamanya iman itu dikenalkan oleh Paulus di Antioquia ketika dia melakukan perjalanan ya bersama dengan Barnabas. Yang tertulis kisah itu dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Dan untuk kali pertamanya murid-murid disebut dengan iman Kristen. Lalu teman-teman Kristen ini menjaplok-japlok. Contoh ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 nomor 6. Ketika Yesus berkata begitu, iman Kristen itu belum ada, Dinda. Belum ada iman Kristen, bahkan Paulus pun nggak tahu entah kemana. Entah di mana atau kemana Paulus kita tidak tahu. Ketika itu dia berkata hanya untuk Bani Israel, sebagaimana dia mengklaim dirinya diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Bahkan ketika memanggil murid-muridnya, menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel, karena sesungguhnya aku diutus hanya untuk Bani Israel. Jika memang saya salah, abangku, jika memang saya salah, coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah memberikan pengajaran untuk iman Kristen. Silakan. Enggak salah ya, enggak salah. Tapi kan Yesus kan enggak bawa agama. Jelas, enggak usah lagi panjang. Ketika Yesus kalian klaim tidak membawa agama, kenapa kalian japlok nama Yesus dan kalian dirikan menjadi agama? Jika Anda mengimani Yesus datang ke negeri ini, ke dunia ini tidak membawa agama, kenapa kalian japlok nama Yesus, kalian masukkan dalam iman kalian, terus kalian sebutkan Yesus itu dengan, kalian jadikan Yesus jadi ikon dalam iman atau agama Kristen? Kenapa? Ya itu kan, Yesus itu kan Injil. Jadi kalau Injil itu adalah kabar baik, tentu kami sebagai pengikutnya disebut Kristen. Itu aja konsepnya. Nah, kapan Yesus memberikan kabar baik kepada iman Kristen? Ya begitu kami mengikuti kan berarti kami dapat kabar baik, dapat keselamatan. Tidak, yang saya tanyakan Bang, kapan Yesus memberikan kabar baik kepada iman Kristen? Sementara di awal tadi Bang Faruk sudah menyampaikan narasi ketika Yesus ada di atas bumi ini dan memberikan pengajaran-pengajaran, waktu itu iman Kristen itu belum ada. Belum ada iman Kristen. Justru karena belum ada pengikut Yesus, makanya Yesus itu datang menunjukkan bahwa dia adalah jalan keselamatan, pengorbanan. Ya makanya ada pengikutnya, tentu kamilah Kristen. Pengikut Yesus pada masa itu hanya sebatas murid. Di dalam Bible kalian dikatakan sebanyak 12 orang. Dan ke-12 murid ini tak pernah mengikrarkan dirinya sebagai iman Kristen. Jika memang Yesus pernah memberikan pengajaran atau mendeklarasikan iman Kristen, mana ayatnya dalam Bible? Dan jika Anda katakan Kristen itu bukan agama, kenapa kalian mengklaim Kristen itu adalah agama dan menjaplok Yesus yang nggak tahu apa-apa? Yesus nggak tahu apa-apa nih tentang Kristen. Kalian ambil nama dia, tokoh dia, cerita dia sebagai ikon bagi iman Kristen. Kenapa? Enggak, kita enggak bilang Kristen bukan agama. Baru bilang Kristen bukan agama. Jangan salah ngomong. Loh, tadi Dinda bilang Yesus datang nggak bawa agama. Lantas dari mana agama Kristen datangnya? Kristen itu kan Kan
saya udah bilang tadi, jika memang Kristen adalah pengikut Yesus, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Kapan? Pertanyaannya itu tuh kalau bahasa sini sekarang dewek, dia apa yang ditanya harus ada di Alkitab, tapi Ya kan udah jelas jelas. dong. Jika tidak ada tertulis dalam Alkitab, dalam Bible kalian dan bukan bersumber dari Tuhan, maka ingat kata Yesus dalam Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku sementara pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan berasal dari manusia. Percuma kata Yesus. Sementara pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan itu bersumber dari manusia. Jadi ketika tidak bersumber kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus, iman, kepercayaan Anda dan juga peribadatan Anda itu, kata Yesus itu semua kepercumaan saja. Tapi yang jelas manusia, Tuhan Yesus turun ke bumi, sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh keilahiannya. Tapi nggak ada manusia di dunia ini yang seperti Yesus gitu aja. Dari saya. Yang jadi pertanyaan, abang tahu dari mana? Yesus turun ke dunia sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh keilahian. Sementara dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus berkata, pada akhir-akhir nanti banyak penyesat akan bermunculan. Mereka yang tak percaya bahwa aku manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Dia manusia. Bahkan ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar tentang kehamilan Maria, ibu yang telah mengandung Yesus, Gabriel mengatakan anak dalam kandunganmu itu manusia dengan perkataan bahwasanya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus, seorang anak laki-laki pure manusia. Jadi yang ada saat ini, contoh seperti Bang Mazmur ini beriman hanya iman buta. Beriman iman buta, gitu loh. Itu kan kata lemar. Nah datanya mana? Oke, jika memang iman lain itu bukan iman buta, sekarang saya tanya, apa dasar imanmu? Kalau kau katakan dasar imanmu adalah Bible, sementara dari tadi ketika kau menjelaskan dan menguatkan imanmu, satu ayat dalam Bible pun tak ada kamu sebutkan. Silakan. Kalau saya kan hitungannya udah bosan kalau membahas ini sebenarnya. Tidak begitu. Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil ke seluruh negeri. Kenapa Anda katakan Anda bosan? Hah? Lukas 14 nomor 27, pikul salib. Saya ini karena saudara kita Muslim rata-rata apologetnya bahasnya banyaknya isi Alkitab daripada Quran. Jadi kita kan bosan beda iman, tapi apologet Muslim rata-rata bahasnya dari Bible, Alkitab. Cok aja berarti semua apologet mau Ustaz. Ketika kami apologet Islam, membahas tentang Bible, dengar dulu. Aslinya sedikit dipakai. Dengar lah. Ketika kami umat apologet Islam diskusi sama iman Kristen, kami mengajak kalian untuk kembali pada Bible kalian. Tapi Bible kalian pun bantah. Berbeda dengan narasi apologet Kristen. Ketika mereka berbicara dengan Quran, ya mereka menafsirkan sendiri Quran itu dan seakan-akan mengajak kami untuk membenci Quran itu sendiri. Berbeda narasinya, sementara saya, apa yang saya paparkan itu dalam Bible Anda sendiri tertulis. Percayalah Anda dengan apa yang dikatakan Bible Anda. Jadi sama, apapun katanya, kalau bertanya, ya memang nggak semua tertulis di kitab suci, baik Quran, baik Al-Quran. Mungkin saya juga kalau bertanya, kalau kita fondasinya bahwa Al-Quran itu sempurna, bisa menjawab segala sesuatu, nggak bakal bisa kalau saya tanya misalkan sesuatu, tapi kan nggak semua tertulis, kan gitu aja. Kalau saya orangnya ngeper, tapi kalau saya tanya sesuatu, nggak mungkin bisa Quran menjawab semua, kan gitu. Sekarang gini saya tanyakan, ya, ketika Anda bertuhan dan menyembah kepada Yesus, kapan Yesus nyuruh Anda menuhankan Dia dan juga menyembahnya? Ya, tujuan Yesus, tujuan
Yesus itu datang ke dunia, tujuannya bukan untuk dituhankan ya. Memang dia ada Tuhan, memang dia ada keilahiannya. Jika memang dia udah Tuhan dari sononya, memang keilahian dari sononya, kapan Yesus menjelaskan dirinya seperti itu? Dia Tuhan dan juga dia Tuhan dan juga sesembahan dari sononya. Kapan? Terlalu kecil dia mengikrarkan bahwa saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Ya banyak mengikrarkan sesuatu tapi orang nggak Nah, percaya. saya Tapi nggak kalau pernah memang mengatakan dia diri saya Tuhan. Saya dan nggak pernah mengikrarkan menyatakan juga, diri saya Tuhan. memang Tuhan. Saya juga nggak Jadi pernah beda. menyatakan diri saya Tuhan lah ya. Kenapa lah nggak nuhankan aku? Memang ada. Kok kalau besok Leparu nggak dikasih umur, besok mati, emang bisa bangkit? Nah, Laya tahu dari mana kalau bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Siapa yang ngasih tahu? Kalau ini pertanyaan apologet biar rame aja, jadi lainnya. Jadi gini, konsep ketuhanan itu menurut pemikiranmu dan juga dogma-dogma yang kau dengar juga. Kapan kitab Taurat itu menjelaskan, menyampaikan, menubuatkan bangkit dari kubur itu Tuhan? Kapan kitab Yeremia menyampaikan, menubuatkan bahwasanya bangkit dari kubur itu Tuhan? Kapan kitab Yehezkiel, kitab Salomo menjelaskan, menubuatkan bahwasanya yang bangkit dari kubur itu Tuhan? Kapan? Bahkan kapan Abraham mengatakan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Kapan? Dan andaikan kalian pun ditanya, kapan Yesus mengatakan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Kapan? Gak pernah mereka semua mengatakan begitu. Cuman ya feeling kalian saja yang didasari oleh doktrin dan dogma kalian meyakini yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Sementara sosok yang bangkit dari kubur dalam Bible itu banyak. Yohanes juga bangkit dari kubur. Zakaria juga bangkit dari kubur. Yesus juga bangkit dari kubur. Di mana ketika Yesus bangkit pun dari kubur, kebangkitan dia itu dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Allah, bukan atas dirinya sendiri. Kenapa Anda katakan dia yang Tuhan? Lainnya belum capek tak gantian. Dari tadi udah teriak-teriak lainnya capek. Memang begini giro Islam lah ya. Islam itu gironya seperti ini. Ketika kami mendakwahkan sesuatu, mensiarkan kebenaran, kami membara-bara. Gitu loh, beda sama apologet Oten. Ketika apologet Oten itu membara-bara, kalau terbang gift besar baru dia membara-bara. Terbang gift besar baru dia semangat. Kalau nggak ada giftnya rungkat dia. Kalau kami enggak, drong, cair Bang Hendra, drong. Ada nggak ada giftnya kami tak peduli, kami tetap membara-bara. Ya wis, acaranya dulu terus biar rame itu udah naik tuh, udah 1 sekian tadi sumbang sekian ratus biar saya dulu di sini. Tapi jangan dituju menghujat ya. Ya, Kalau kalian silakan. jaga Jadi sekarang. intinya begini. Ketika saya bertanya kepada Anda, ya, kapan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran terhadap iman Kristen? Silakan dijawab. Drong, cair dan bersalah, drong. Emang gak capek-capek bahasa Alkitab? Dari tadi kan Alkitab yang kita bahas. Ini meja diskusi, ini room diskusi lah. Kalau lain naik kemari, apapun ceritanya akan saya ajak berdiskusi tentang lintas agama, lintas iman. Ya, Kalau tidak mau turun kalau gitu saya loh. Kalau saya juga bertanya-tanya kan bisa saja kan. Boleh, dari awal Anda tadi saya suruh nanya, cuman nggak nanya-nanya. Hah? Atau Lai mau cari anak gadis di sini, Lai duda? Enggak lah, kalau Kristen itu kan nggak boleh dua, cari kematian aja. Iya, Kalau mana tahu mati ya. istrimu sudah meninggal, mau cari gadis di sini, makanya parkon di sini enggak? Enggak lah, panjang umur, jangan dulu meninggal. Kalau itu kan itulah memang harus cari kematian. Kalau Kristen itu apalagi HKBP adatnya kuat. Ya lain juga, walaupun Islam adatnya harus kuat loh, adat itu bagus. Enggak lah, lebih utama buat kami itu adalah din daripada adat. Siapa juga iya. Emang ada yang bilang harus lebih kuat? Ada, tapi kan adat itu juga perlu. Masa adat aja kita Oke, udah kita kaji. Di dalam Bible dikatakan jangan membiarkan mayat itu semalam-malaman. Segera dikuburkan. Begitu juga dengan Yesus. Ketika dia masih meninggal dia di sore hari, dia langsung dikebumikan, nggak lebih dari 1 hari. Sekarang saya tanya, kenapa ketika orang Batak meninggal dikubumikan lebih dari 1 hari? Kalau saya balikan,
Emang di Muslim juga ada kayak gitu ayatnya. Kok pakainya Muslim dari Alkitab? Loh, kalau kami umat Muslim sudah dicontohkan, sudah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW juga para sahabat. Ketika para sahabat meninggal dunia, itu disegerakan kebumiannya. Ya, beberapa hal yang disegerakan. Yang pertama, membayar hutang. Ini disampaikan Nabi. Yang kedua, orang yang hendak kawin, menikah, udah mampu untuk menikah. Yang ketiga, kebumikan. Orang yang sudah meninggal segera dikebumikan. Itu 3 kesegeraan dalam Islam. Gitu loh. Di Quran ditulis. Quran berapa? Apa? Quran apa? Di dalam hadis. Itu tujuannya Allah itu mengutus para rasul. Iya, tapi kan itu boleh kalau di hadis kan bukan langsung firman Allah kalau menurut kalian. Iya, itu kan. tapi perkataan nabinya sama halnya gini. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengutus Lae ke Kalimantan. Adapun utusan dari Bapak Prabowo kepada Lae, ya perintahnya itu sudah tersalin dalam SK-nya, sprint dia. Jadi semua yang dikatakan atas nama Bapak Prabowo harus selaras dengan surat-surat itu kan? Surat perintah itu kan? Tapi ketika Lae sampai di Kalimantan, kan Lae tidak kata-kata yang keluar dari lisan Lae kan tak hanya kata-kata Bapak Prabowo. Dan tindak tanduk perbuatan Lae kan tidak harus berbuat sesuai dengan Bapak Prabowo setelah tugas itu selesai. Contoh, Lae duduk di kedai kopi, Lae duduk bersama masyarakat, itu kan bergeraknya Lae. Gitu loh. Lae berkata, andaikan Lae tengok ada orang jatuh, Lae bilang, tolong dia, jangan biarkan dia jatuh. Nah, kan perkataan tolong dia, jangan biarkan dia terjatuh, itu kan tidak tertulis di dalam surat perintah Lae. Kan gitu. Nah, perkataan Lae di luar dari apa yang dikatakan Bapak Prabowo, itulah yang ditulis orang pada masa itu. Perbuatan Lae pada masa itu ditulis orang pada masa itu, itulah yang perbuatan Lae pada masa itu, itulah yang ditulis orang pada masa itu, yang dianggap baik. Karena orang pada masa itu sudah berpegang kepada surah Al-Adab ayat 21. Di mana surah Al-Adab ayat 21? Di situ Allah mengatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat. Dan umat Islam tahu supaya kami dapat rahmat dari Allah, kami ikuti Nabi Muhammad SAW. Dasar itulah yang membuat para sahabat pada ketika itu menuliskan diam dan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Ya tadi saya kirain setelah itu mengklaim gitu harus dikuburkan sesuai ada tertulis di Quran atau juga di Bibel ku bilang. Udah tahu. Di Bibelnya gini, di Bibelnya jangan dibiarkan bermalam-malam, gitu loh. Saya itu udah mencerna dengar dulu. Tidak, jawaban pertanyaanku jawab dulu lah. Ketika Yesus saja dikebumikan, tidak dibiarkan Yesus bermalam-malaman. Kenapa mayat kalian dibiarkan bermalam-malaman? Iya, tadi Lai Paruk bilang di Bibelnya ngomong gitu. Kenapa dibikin 2-3 hari? Jadi saya balik bertanya, emang mengklaim bahwa Muslim harus segera dikuburkan. Emang ada di Al-Quran? Saya bilang, orang saya mencerna kok, saya manusianya. Menghargai kok pendapat orang, nggak mau. Kan santai saya duduk mendengar telinganya. Nah, Lai Paruknya mengklaim kalau Muslim meninggal dikuburkan. Nah, cepat dikuburkan. Di Quran mana? Saya bilang di hadis. Nah, jadi kita harus melihat konteksnya. Kalau masalah meninggal itu kan ada istiadat. Kecuali kita tahan mayatnya ada tujuan atau berhala salah. Kalau itu kan tahu lah, apalagi Batak lah, umumnya Batak. Jangan kita ke Kristennya dulu Batak, kan Batak. Namanya di Samosir sana meninggal, di Danau Toba sana, dari Kalimantan. Mana penjelasannya? Kemana-mana penjelasannya? Enggak, tadi kan maksud saya bukan melanggar. Pertanyaanku tuh gini lah kenapa ketika Yesus meninggal dunia saja tidak bermalam-malaman jenazahnya, kenapa kalian biarkan jenazah kalian bermalam-malaman? Tujuan lain kan berarti kami melanggar, kan belum selesai saya bukan melanggar, aku bertanya kenapa? Ya itu dia, kan namanya orang tua yang melahirkan. Minimal kita kalau anak di luar negeri Bang baik. Oke, berarti dengan kata lain, adat itu terkadang derajatnya lebih tinggi daripada apa yang diperintahkan dalam Bible, betul? Kan tadi makanya sila itu saya bagus bicara, saya mencerna
omongan lain lah. Nah, memang saya juga ngakui kan gitu. Saya bilang adat itu juga perlu, namanya ibu yang melahirkan kita. Iya. Tentu kalau sehat begitu dikubur, Iya. makanya dengar dulu kalau mau enak roomnya itu. Jadi intinya saya mau udah naik semua kok, nggak ada kayak ribut-ribut, udah saya naik semua, dan siapa semua lah udah. Tapi paling sesekali aja kayak gini, sekali nanti udah. Kalau lagi sepi saya naik, daripada paroknya ngobrol sendiri saya naik. Saya paling lihat kalau nggak ada yang mau naik, 1-2 saya naik. Nanti juga mungkin kalau pas lagi sepi lah parok ya saya naik, kalau yang 1-2 yang belum naik. Tapi saya selalu sopan langsung on cam, belum juga dibilang. Kan enak kan. Nah maksud saya, taruhlah itu melanggar. Nah, tapi ada istiadatnya. Tapi saya, kalau yang namanya melanggar ini, aduh manusia ini nggak ada yang sempurna. Nah. Tapi melanggar demi kebaikan. Nah, sekarang, Sudah Mas dapat. Faruk mati. Mas Faruk mati. Sudah dapat, sudah dapat jawabannya sudah. Udah dapat Kalau jawabannya. Udah dapat anaknya jawabannya. Faruk bilang lagi di luar negeri, saya harus lihat bapak saya. Iya, pesawat sudah saya dapat tiket. jawabannya. Ya udah diam dulu. Nah, Ngapain lagi, udah selesai. jadi gimana? Bagus nggak pendapat saya? Nah, Iya, karena jawabannya enggak drong, cair ban Genriko dong. Jawabannya, kalian sadar kalau ketika itu kalian melanggar, betul? Betul kan? tadi udah kan udah Oke, dibilang. Istilahnya, jawabannya bukan istilah Lai jualan. Mazmur ini mengakui ketika membiarkan mayat bermalam-malaman itu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Bible. Tapi demi adat atau demi kepentingan, ya kepentingan pribadi ya atau satu golongan, maka nggak masalah. Mereka lebih mengutamakan mementingkan kepentingan pribadi atau adat daripada tidak melanggar Bible-nya sendiri. Itulah jawabannya. Iya. Selesai. Namanya ibu yang melahirkan kok. Ya, Berarti kalau Bible kata- nomor 2. kata saya. Ya bukannya lihat situasinya karena ibu Oh, yang lihat melahirkan situasinya. Berarti ketika Bible itu diamalkan, lihat situasinya lah ya. Enggak, ini remeh-temeh. Masalah orang tua meninggal enggak ada tawar-menawar. Oh, meninggal itu masalah remeh-temeh, teman-teman. Meninggal ini loh, kok masalah remeh-temeh pula? Orang Kalau meninggal melanggar, ini. Ya iya, maksud saya meninggal. Kalau kita misalkan melanggar, kalau memang tertulis di Alkitab harus menunggu anak, ibunya melihat anaknya. Bagi saya itu pelanggaran remeh-temeh, itu yang saya maksud. Oh, Bagi pelanggaran saya. remeh-temeh. Oh, ketika Bible Iya. menganjurkan jangan dibiarkan mayat itu bermalam-malaman. Terus mereka demi menunggu anaknya, demi menunggu keluarganya, membiarkan mayat Iya, itu saya bermalam-malaman. berani bertanggung Itu adalah jawab. pelanggaran yang remeh-temeh gitu lah ya. Saya berani bertanggung jawab kalau ibu yang melahirkan saya. Dengar dulu. Kalau ibu Melanggar yang Bible, melahirkan teman-teman, saya, remeh-temeh. Ngeri, Bang. diam dulu. Melanggar perintah Bible, remeh-temeh, Bang. Ngeri, Bang. Diam dulu. Drong, cair Kak Nyain, Drong. Kalau ibu yang melahirkan saya meninggal, apapun kata orang sekitar, kita harus kubur sesuai aturan agama gitu. Saya pastikan saya harus lihat gitu loh. Oh, Karena ibu saya jadi seandainya gitu. nih, Le, seandainya nih pendeta mengatakan enggak, kebumikan sekarang ini juga. Marahlah Le nama pendeta ya. Ya. Oh, saya marah. harus lihat ibu saya. Iya. Pendeta pun dimarahin, weh. Karena Arti, memang nggak ada pendeta kita. Iya, Karena berarti- memang nggak ada pendeta kita yang ya benar. berarti pendeta ini menurut ya sama keinginan dari jemaat atau keluarga duka, gitu. Karena memang pendeta nggak ada dasarnya melarang di kita. Ini kan kita Loh, berbicara tapi dengan tadi kita. dasarnya udah jelas. Ketika Yesus meninggal saja, nggak dibiarkan mayatnya bermalam-malaman gitu loh. Berarti Lai Faruk hingga mencerna, saya bilang kan di saya, di adat saya, di adat lain juga kalau Lai Batak. kalau Iya, Batak berarti seandainya pendeta memerintahkan kebumikan sekarang juga, tidak jangan ada sampai malam. seandainya. Tidak ada kata seandainya, nggak bakal HKBP melarang gitu loh. Tidak ada kata seandainya. Oh, berarti pendeta pun ngikut kalian lah, nggak ngikut Bible itu. Bukan gitu, nggak bakal melarang.
Enggak, tapi Bible kan melarang. Bible kan melarang membiarkan mayat semalam-malaman, kan gitu. Ternyata pendeta nggak melarang. Berarti kan pendeta ngikut kalian kan, nggak ngikut Bible kan? Kan udah jelas jawabannya, ngapain ditanya yang udah tahu jawabnya? Iya, Kan jawabnya saya apa bilang tadi? pendeta Jawabnya. nggak melarang. Jawabnya apa tadi? Ngikut Bible apa ngikut kalian? Jadi kalau lain paru, kalau menang buat sendiri, seakan-akan nah, di giliran saya, Mas Paru bodoh. Jadi lain paru ini nggak konsisten. Jawab lagi. Sementara jawabannya udah tahu. Jadi lain paru itu nggak konsisten. Padahal udah tahu ditanya. Enggak, belum jelas loh, belum eksplisit lah menjawabnya. Jadi jawabannya apa? Kan saya bilang, enggak ada pendeta yang melarang. Oh ya udah, selesai. berarti pendeta itu lebih condong ya mengikuti hawa nafsu dari jemaatnya daripada ya mengikuti apa yang diperintahkan dalam Bible-nya. Selesai. Jangan duduk di jemaat. Oke lah ya, aku naikkan yang lain dulu lah ya. Aku naikkan yang lain dulu. Ya, coba lah belajar lagi Bible-nya ya. Jangan naik ke room diskusi. Ya bagus lah memang tidak menghujat. Ya gini lah, lah memang bagus tidak menghujat. Tapi lebih bagus lagi ketika berbicara tentang iman lain itu ada dasarnya, ada dalilnya. Tidak berdasarkan menurut prasangkaan lain saja. Karena apa? Kasihan nanti anak keturunan lain. Nanti anak keturunan lain mengikuti lain hanya berdasarkan prasangkaan dan halusinasinya saja. Nah,